Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tugas mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu tentang ekonomi Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ternyoka Prasetya, NPM 2531503 dari kelas TE 25A. Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku rakyat. Dalam perspektif Islam, ekonomi Islam juga adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran, surat, dan sunnah sampai alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam dibagi menjadi 6. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Setelah itu ada lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia, dari Bank Umum Syariah, Persituan Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Mal Wat Tamil. Setelah itu ada Pasar Modal Syariah, dan akan bertemu lagi dengan Bank Umum Syariah. Perbankan Syariah. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1/13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip bank syariah dibagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, prinsip penyertaan modal. Ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Dan yang terakhir, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pemilik dari pihak bank oleh pihak lain. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya meningkatkan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Setelah itu ada definisi pegadaian syariah, yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagian. Rukun dan syarat pegadaian syariah, yaitu yang pertama ada rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua ada murtahin, yaitu orang yang menerima barang gadai. Dan yang ketiga ada marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya yaitu mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, dan harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Marhun bin bain hutang harus jelas rahim dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim pada waktu akad, ijab dan kabul pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahim, kesesuaiannya kabul dengan ijab.
masing-masing orang yang berhak mengetahui maksud lawannya, bersambungan qabul dengan ijab dalam majlis akad. Pengertian Baitul Mat wal Tanwil menurut dosen dan Hasan Ali adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin ditumbuhkan atas dasar prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yaitu salam, yaitu keselamatan, beri keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarso 2007 BMT, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Adapun itu fungsi BMT yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sodako serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Setelah itu ada melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selepas itu ada konsep dasar pasar modal syariah. Setelah itu mungkin cukup dari saya presentasinya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.